Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya, perintahkan anakmu untuk mendirikan salat sebagai tanggung jawab dan kewajiban bagi ayah dan juga bagi seorang ibu. Kita bacakan beberapa buah hadis yang berkaitan dengan itu. Yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru, suruhlah olehmu, auladakum, anak-anakmu, bis-shalah, untuk mengerjakan salat, wahum, sedangkan mereka telah berumur, anak-anak yang sudah berumur sab'in sinin, 7 sinin tahun. Wadribuhum, dan idribu, pukullah mereka, alaiha, atasnya karena meninggalkan salat. Wahum abna, sedangkan mereka ketika itu sudah menjadi anak-anak asyri sinin, 10 tahun. Wa farriqu, dan pisahkanlah olehmu, bainahum, di antara mereka itu, fil madaji', dalam tempat tidur, madaji'. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Ayat di bawah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ku, peliharalah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan beserta keluargamu dari neraka. Waqud, bahan bakarnya manusia dan hijarah batu. Alaiha, malaikah, penjaga-penjaganya malaikat. Ghilazun, kasar. Syidadun, keras. La ya'sunallah, tidak mereka mendurhakai Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan itu. Demikian dua buah hadis pertama dan ayat. Kita pahami dulu. Perintah terarah atau tertuju terarah atau tertuju kepada kepala keluarga dan juga kepada ibu yang setiap hari mengasuh anak-anak. Muru, perintahkan olehmu, oleh kalian semua, aulad, anak-anakmu. Perintah ini adalah perintah. Perintah itu adalah perintah. Memerintahkan anak untuk salat itu adalah perintah. Perintahnya berupa wajib, karena tidak ada alasan petunjuk yang memalingkannya kepada sunat
Karena asal mula perintah itu adalah wajib. Jadi wajib hukumnya bagi kalian, hai kepala-kepala rumah tangga dan ibu-ibu sebagai yang mengasuh anak-anak, memerintahkan anak-anaknya untuk salat. Satu. Memerintah itu dimulai semenjak berumur sab'in sinin, umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun membiasakan. Bawalah ke surau, ke musala, ke masjid, atau pertontonkan, perlihatkan kepadanya kita sedang salat. Bukan pamer. Kalau kepada anak untuk apa pamer? Cuma nampakkan oleh anak kita salat. Kalau di rumah itu salat sunat bagi laki-laki. Karena anak adalah peniru ulung, penyontoh terbaik. Daya rekamnya sangat kuat, sinyalnya sangat keras ya. Jadi untuk itu anak hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dalamnya tiru. Itu kebiasaan anak menyerap. Maka penting semenjak anak kecil-kecil di rumah tangga sudah dibiasakan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik. Karena anak sifatnya tidak disuruh pun dia meniru. Apa yang kita kerjakan kan sudah menjadi pelajaran hari-hari gitu. Anak kita kerjaan, anak kita kakok, sadang manga kita, bahkan cara duduk kita pun tirunya. Cara minum ditiru. Kadang-kadang cara menunjuk agai. Kadang-kadang cara menceribi agai. Penting semenjak dia sebelum mencapai 7 tahun dia telah terbiasa melihat orang di rumah salat atau bawa ke masjid, asalkan dia tidak mengganggu di masjid. Bagi bapak-bapak, silakan bawa anak ke masjid dan jangan larang anak-anak ke masjid dengan catatan anak itu bukan temakan cacing liar. Kalau anak temakan cacing liar kepanihan, itu bisa heboh, ribut, terganggu, tidak nyaman, dan mengkutuk pula hati orang. Bisa lagi anak-anak bisa dikontrol, paling-paling sedikit mengganggu, tidak masalah. Tapi kalau sebalik negari dirancahnya, di kaca nagami ke muka, segala digaduhnya, ya, jangan dibawa. HP orang terletak digaduhnya, kadang-kadang kacamata orang diambilnya. Karena kita boleh menyaksikan seperti itu. Tidak menjadi kebanggaan lagi. Jadi biarlah anak di rumah. Atau ibunya mengasuh di belakang. Gantian salat. Bukan dilarang, tapi ada anak yang seperti itu. Gata. Tanganku gata. Jangan. Dan orang-orang yang salat pun kadang-kadang ada yang sakit penyempit kalang. Darahnya naik sekali kalau mencari anak-anakku. Naik sepaning. Membiasakan. Nanti setelah anak umur 7 tahun, tidak terlalu susah menyuruhnya salat. Karena dia sudah biasa melihat. Yang susah menyuruh anak salat itu karena di rumah tidak terbiasa salat. Karena di rumah tidak terbiasa orang baca Quran. Di rumah orang tidak terbiasa mengerjakannya baik-baik, itu susah. Tapi kalau sudah biasa, tidak masalah, tidak disuruh pun. Bahkan ketika sang bapak, sang ayah atau sang ibu mengambil tengkelek atau kinsaruang atau telakuang atau kopiah, lah nampak sih dan nak tu ko kapai ko kesalat nyambiak lo punyanya. Kadang-kadang dia minta tikar sajadah ketek lo, minta kinsaruang lo, itu penting.
Kalau sudah berumur 7 tahun, tinggal lagi menyuruh, muru. Tapi bagaimana akan menyuruh? Yang tukang suruh itu tidak salat. Tidak salat. Atau subuhnya masih lalu. Atau orang azannya bakaruah. Itu payah tuh. Tidak selaras kan? Sab'in. Kita pas sab'in. Dawakan sab'in ko masuk SD tu. Kinilah mulai bila umur 7 ibu ya. Dulu umur 6 kan masuk SD lah. Sebelumnya umur 7 lah. Sudah tu lah umur 6. Kinilah mula-mula umur 7 balik. Atau satu lingkong. Ambo masih mengalami itu. Mata lingkong tu. Umur 7 lah. Rupanya umur 7 kau dia kamu umur peralihan dari balita kepada pasti anak umur 7. Ndak bayi le dah. Tapi alur remaja lah. Nyo mulai masuk meninggalkan masa bayi dalam mulai masa dipangku ke nak mulai. Pangku nak mulai. Dicium ke nak mulai. Lebih-lebih laki-laki ni labung paluah. Paluah sama. 7 tahun. Berarti ada rahsia, ada hikmah kenapa umur 7 tahun ni. Nah, perintah itu terus tidak henti. Kapan dia tidak salat, terus perintahkan, terus perintahkan. Kalau bahasa nyinyia. Nyenye. Tidak bosan, tidak jemu, terus perintah. Sampai nyata tidak biasa. Yang cakapnya kalau umur 7 tahun saja dimulai, payah. Tapi kalau terbiasanya, yang celia neneknya amak muka Quran di rumah, nyala cari Quran itu, ketik-ketik kan. Lebih soan mak celia salat sunat di rumah, nyala salat sunat. Loh, nak. Itulah paknya. Pak nak ke surau, dibawanya anaknya laki-laki surau. Terbiasa. Di umur 7 tahun rasanya tidak terlalu sulit mengajak saja lagi. Atau mengenang. Dan idribu ko pukul. Pukul itu bukan malaka. Memukul yang sifat pukulan itu untuk mengajari. Bukan mencelakai, bukan melukai, bukan mendatangkan mudarat. Yang boleh dipukul hanyalah lengan ke bawah, paha ke bawah. Betul. Pukulnya tidak bajan lo, tidak lo bawa jor. Sekedar kita sambas, atau pukulah sekedar. Bukan memukuli. Idribu, pukullah olehmu. Kalau dia masih meninggalkan salat, ketika itu mereka ketika itu sudah anak-anak yang ashru itu 10 anak-anak yang umurnya 10 tahun. Pukul. Karena 10 tahun itu masa sudah hampir masuk masa balik. Sudah lewat masa bayi sekian lama dan sudah hampir mencapai masa balik. Balik masa di mana anak sudah mencapai usia di mana usia di umur itu dia sudah memikul tanggung jawab sendiri. Akil balik orang yang telah sampai, balik yang telah sampai. Mubalik menyampaikan, tabligh menyampaikan, buluh sampai, bulughul maram yang menyampaikan kepada tujuan buluh. Kan juga kan bulughul maram di sana nak.
Baligh yang sudah sampai kepada umur, sampai kepada usia di mana usia itu akalnya sudah tumbuh. Maka ketika itu dia sudah ditaklif, diberi beban tanggung jawab. Taklif itu beban tanggung jawab. Jadi hukum taklif 5. Wajib, sunat, alaih. Sudah wajib, sunat, mubah, makruh, haram. 5. Namanya hukum taklif. Hukum taklifi, hukum yang dibebankan, yang diembankan kepada orang yang sudah balik. Maka orang yang sudah balik dikatakan dia mukallaf, yang telah diberi beban, tugas, tanggung jawab, kewajiban sendiri. Syaratnya balik loh, akal balik. Kapan orang mulai balik? Laki-laki ketika dia sudah bermimpi basah malam hari dengan lawan jenis. Perempuan datang haid. Rata-rata sekarang usia orang datang balik itu cepat. Dulu masih mau 5 balik masih ada yang ninguah ya baru. 5 balik masih ada yang ninguah. Lah itu inguah. Enggak. Kini 10 lah labonih baca. Cadia. Lingkungan, pikiran, pergaulan dan hormon serta apa yang dialaminya merangsang semua. Kalau dia sudah mimpi laki-laki, mimpi basah, maka besoknya dia sudah masuk usia balik. Dengan catatan dia masih sehat akalnya, bukan idiot, bukan gila, bukan orang dalam ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Akalnya kan tidak normal. Jadi ketika itu dia sudah mukallaf. Kalau anak umur 2 balik lah bermimpi, mukallaf. Lah wajib. Lah memikul kewajiban tersendiri dan berdosa dia kalau dia tidak salat. Kalau dia tidak salat itu lantaran kebiasaan yang dibawanya semenjak sebelum balik, lantaran orang tuanya tidak pernah nyuruh, tidak pernah memukul, lengah datanglah neneknya membela. Biasa bela neneknya. Lucu lah ya? Itu. Awak amin dulu puja lah kadang tak sembahyang, kini anak lu dah pasal-pasalnya. Abi waktu. Kalau lamantun jono nenek, abi wak. Kami laki-laki abi. Antar dia mak ni pagau nenek. Aku dulu lah sembahyang lah. Kini anak aku pasal ketik. Tu hilang pokok tu. Kalau kebiasaan itu semenjak umur 7 masih dia biarkan, umur 10 tidak dipukul, sampai balik anak tidak salat, dosa 2. Dosa orang tua, dosa anak. Anak begitu karena orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah membiasakan semenjak bayi, kemudian disuruh semenjak 7 tahun, sudah dibawa-bawa, diajari, umur 10 tahun, tinggal satu-satu kita coba memukulnya. Saya anak dilecui. Lah balik kau tinggal-tinggal dinya. Tu awak lapih, cuma ndak lapih. Sana orang saya suruh sembahyang, apalagi anak awak. Teleponlah, dia sembahyang dirantau. Ya anak bu ketika telepon kita sembahyang, loi lah masa.
Awak lah ni banginya. Itu nak kami nak perlu sembahyang je. Tak dapat ranking tinggi kan salah je. Yang penting lagi sembahyang lagi. Lagi macam buku lagi. Lagi menangap pengajian lah aman. Nak lain tak tertanya oleh. Camih pak. Camih pak. Sebab masa remaja adalah masa di mana orang melepaskan segala-gala. Itu kira-kira umur 10 tahun dipukul. Pukulnya adalah tangan ke bawah, paha ke bawah. Tidak boleh memukul dada, muka, kepala, atau menekan kepalanya. Kejadian aja dan abinya ke penjara. Mukul punggung, tidak boleh. Pak kaki bagaimanapun kuek lapiannya agak merah, bukan tidak mudarat. Di lapia benar yorol merah itu tidak mudarat. Sebabnya tidak ada pengaruh ke organ tubuh dalam. Tapi kalau parui, punggung, tali ia, kepala, dan seterusnya berbahaya. Itu makanya yang boleh pukul itu dan sifatnya gairu mubar, tidak melukai, sekedar menunjukkan kita tidak senang, tidak suka kepada kelakuannya tidak salat. Harus laksanakan. Seperti itu. Tanggung jawab. Berdosakah? Justru kalau tidak memukulnya berdosa. Ibu-ibu, bapak-bapak atau nenek-nenek, kakek yang membela, berarti membela orang yang bersalah. Tidak boleh dibela yang salah. Wa farriqu, pisahkan oleh kalian anak-anak laki-laki dengan anak perempuan di tempat tidur. Kalau sudah berumur sekian, pisahkan lagi. Hanya boleh ketika kecil-kecil, bayi-bayian. Tapi kalau anak sudah jadi anak, apalagi sudah 10 tahun ke atas, pisahkan tempat tidur. Jauh-jauh hari Islam sudah mengajari kita mengantisipasi jangan terjadi namanya LGBT. Ada bahasa L lesbi, alay, G gay, BT ada BT, biseksual, kalau T transtipi, apa? Oh, tidak transponder, transgender, LGBT, dia bahasa modern itu LGBT nyerang, LGBT nyawa. Bermula dari mereka tidur bersama-sama. Dan zaman sekarang rangsang itu terlalu kuat, penyebabnya terlalu banyak. Karena sekarang global, bisa dilihat, bisa diakses. Sungguh pengaruh sekarang itu lebih bahaya daripada anak-anak usia 80-an, ketika tahun 80-an. Kita nan usia 60 ini tahun 70-an, kami laki-laki paling-paling main bola limau Bali, limau gadang. Badia-badianya paling-paling tertutup pisang gitu. Ibu-ibu mensimbang, mendore, kumpulan daun sitanggi, itu boleh simbang. Ini daun sitanggi, mendore, mentali, itunya. Aduh, saya siswa paling-paling mengambil perawih tengah buah. Kini perawih itu banyak. Tapi jalan nak lama soalnya. Cingin pak. Ke petang pak lalu petang. Nampak le parawih nak lama dalam parawih. Dulu tak sedang. Paling tinggi itu dulunya. Itu yang paling tinggi kami laki-laki dulu. Kini tak. Apalagi anak SD pun kini lah wajib pakai apa?
dalam mulai main ekses. Bahkan ada nan keluar bagai di media anak SD sama SD lah mulai melakukan hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Begitu cepat, sangat cepat berkembang. Bentengnya salat. Karena itu baredab, salat, biasakan salat. Dan pisahkan tempat tidur. Bisa perlu laki-laki sama laki-laki pun jangan satu selimut. Sebab juga kadang-kadang lewat mimpi dia datang. Dan seterusnya terjadilah namanya liwat. Liwat itu apa yang telah dirintis pertama kali oleh kaum Nabi Lut, liwat. Kecil orang homo atau gay. Sangat berbahaya, mengakibatkan negeri dibalikkan oleh Allah dulu. Tapi kini dilindungi. Adalah badan pelindungnya. Adalah ham-hamnya kayak. Itulah dunia. Lalu kita beralih kepada ayat. Bunyi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Ali bin Abi Thalib, kita kutip dari kitab Ibnu Katsir. Maksud ku anfusakum, pelihara dirimu beserta keluargamu adalah addibuhum allimuhum. Addibu, ajarkanlah mereka adab, akhlak. Ajarkan, ajari mereka adab. Kalau kita di pondok namanya pondok pesantren, adab itu mendahului ilmu. Adab mendahului ilmu. Dulu adab, beradab kepada guru dapat ilmunya. Dapat berkah. Jadi paling pertama diajarkan pesantren adalah adab menuntut ilmu. Karena mereka di sekolah menuntut ilmu, harus diajar adab. Cuma susah mengajar adab karena lingkungan. Kata Ali bin Abi Thalib, ku anfusakum wa ahlikum itu adalah, ahlikum itu maknanya addibuhum. Ajari mereka adab, allimuhum dan ajarkan mereka ilmu, beberapa ilmu pokok, ilmu yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama ilmu tentang tauhid, tentang keimanan, tentang akidah, tentang keyakinan. Itu ilmu yang paling harus terlebih dulu didahulukan. Jadi ajarkan mereka ilmu adalah ajari mereka tauhid. Tidak susah-susah mengajar tauhid. Baca saja Al-Fatihah sudah tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Itu tauhid. Segala puji untuk Allah. Siapakah Allah itu? Diajari kita. Allah itu Rabbil alamin. Rabbil alamin, penguasa, pengatur, pemelihara, penjaga, pelindung, pengawas yang mencukupi alam semesta. Itu dia Rabbil alamin. Apalagi Ar-Rahman, dia yang Maha Pengasih, dia yang Maha Penyayang, dia penguasa, raja dari kira. Itu namanya tauhid. Di Al-Fatihah ada. Bahkan dalam surat Qul ketemu lagi tauhid. Itu tauhid dasar. Tidak pandai kamu mengajarkan tauhid kepada anak, carikan guru. Ilmu yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling asasi diajarkan itulah tauhid itu. Tauhid itu. Sebab siapa Tuhanmu? Tahu dia enggak? Siapa nabimu? Tahu dia. Apa agama? Tahu dia. Rukun iman, rukun Islam.
Kewajiban orang tua. Jadi kalau pelihara dirimu dan keluargamu, artinya memelihara keluarga adalah ajari mereka adab dan ajari mereka ilmu. Ilmu yang paling pokok tauhid, baru salat. Sebab salat di atas tauhid. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan makna daripada qu anfusakum wa ahlikum i'malu bi ta'atillah. Hendaklah kalian itu i'mal, beramal, i'malu kan, melakukan amal berupa ketaatan kepada Allah. I'malu bi ta'atillah. Satu. Dengan begitu kalian telah memelihara diri dari neraka. Wattaqu ma'asiyallah. Dan takutlah, waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai kalian berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Dua. Yang ketiga, muru ahlikum bizikr. Perintahkan, suruh ahlikum, keluargamu, agar berzikir mengingat Allah. Bukan membaca-baca subhanallah, subhanallah, enggak, mengingat Allah. Perintahnya, larangannya, aturannya, syariahnya dan seterusnya. Yunjikumullah minanan. Jangan begitu. Kalau sudah kamu laksanakan, yunji, akan menyelamatkan, yunji. Kamu akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Jadi bagaimana agar supaya selamat dari neraka? Taat kepada Allah, jangan berbuat maksiat, ajari keluarga untuk ingat kepada Allah. Dengan begitu nanti Allah akan menyelamatkan kamu dari neraka. Dua itu kita kutip. Termasuk caranya adalah memerintahkan keluarga, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita untuk salat, untuk salat. Rukun iman, beriman kepada Allah. Rukun Islam, setelah syahadat, salat. Sehingga kata Imam Syafi'i dalam kitab Syarhus Sunan, jilid 2, tadi saya lihat jilid 2. Masih ingat lamannya? Halaman 407 di sebelah kiri, di bawah, masih ingat saya. Tadi saya baca. Apa di situ dikatakan bahwa wajib bagi para bapak, bagi para ibu, al-aba wal ummahat, wajib mesti atas para bapak, wa 'alal aba wal ummahat, kewajiban atas semua bapak ibu-ibu, aywaddibu auladahum, agar mereka mengajari, mendidik adab kepada anak-anak mereka. Itu yang paling pokok dulu. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab bicara, adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab ke WC, adab berpakaian. Adab mendasar tu. Adab kepada orang tua. Berarti ko banyak kita nang salam ko nang kanai ko. Ko ndak wa dalam ko? Wa siko. Yang pertama kali adibu, atas bapak-bapak, wa 'alal aba'i wal ummahat ayu'addibu auladahum, agar mereka mendidik, mengajari anak-anak mereka adab. Itu tanggung jawabnya. Adab harian. Apa adab harian? Yang sehari-hari. Dimulailah dengan adab makan, adab minum. Langsung tegur kalau salah dia. Kanan. Jangan ke tengah-tengah, tepi-tepi. Duduk siku. Suak lembek-lembek. Jangan mengecek sambang. Nasi sarang dia muncuang.
Jangan jambo-jambo. Baca bismillah itu adab. Adab. Tunggu dulu. Apa kalian melinti boleh? Tunggu dulu. Aku amak punya kerja apa? Ayah datang, tunggu sabar. Tunggu ayah dulu. Iya, tunggu. Kau ibu harus maja. Entah lagi tindak pun tak tahu lah. Ibu tak ibu lah. Saya bapak, saya bukan ibu. Itu terlalaikan tak? Lengkap dulu semua. Adibu. Sampai adab ke WC. Ada berpakaian. Ana berpakai ko. Ndak. Ko berdosa kata tahu dak jangan pakai. Adib. Adab dengan orang tua. Adab kepada saudara. Kalau membaca Quran, ajari adab membaca. Adab membaca Quran, adab belajar. Adab bersua, adab masuk rumah, keluar rumah. Adibu. Adibu ay alal abai wal ummahat ay yu'addibu awladahum. Tidak ada situ risiko sana adanya. Tapi dalam bahasa Indonesianya kelaiklah. Wajib bagi para bapak ibu untuk mendidik dan mengajarkan adab kepada anak-anak mereka. Wa yu'allimuhum at-taharata was-shalah, dan mengajarkan mereka cara berwudu, bersuci. At-taharah bersuci. Berwudu, tayammum, mandi. Kau boleh mengaku wak surang-surang kali wak. Lai pernah wak mengajar anak mandi. Majan adab mandi. Majan adab bersuci. Sikok kena estek bagi nindak. Ndak berdosa tu. Cuma ndak mengarah jawabannya. Kalau nak bisa awak cari guru. Ndak dua kalain masuk ke pesantren. Ba'abana masuk ke pesantren. Buat pesantren itu mengajar anak dalam keseharian. Walaupun ada jonan, bagaimana, begini, begitu, nama saya bersama. Pernah jadi rumah. Alibata, terus salat, labali atau alun, ba mandi, ba ketika wahid, ba tayamum. Nanti salatnya bagaimana tu kewajiban. Kalau tidak, carikan guru. Kalau tidak, masukkan ke sekolah yang mengajari itu. Kalau tidak, dituntut nanti dia kira, iyalah dituntut, masa tidak? Kan kewajiban. Kewajiban. Alimu yu'allimuhum, agar bapak ibu itu mengajari mereka at-taharah was-shalah. Pasalnya bapak ibunya pun tidak tahu lo taharah. Ini lebih ibu di rumah, bapak keluar. Yang sering bergaul dengan anak kan ibu. Bapak paling-paling mengareng-areng. Mayang. Itu. Kamu lama ngaku kami kan. Agak anak ikut pabia saya tak sembahyang aku. Paling-paling tinggi wak bagau kan. Masing-masing ada tugas. Wa yadribuhum ala dzalika idza aqalu. Apabila mereka berakal, dan sudah mengerti bahwa salat wajib, tidak dilaksanakannya, pukul. Mencakap. Di situ terjemahnya, boleh orang tua memukul anak-anak mereka bila sudah paham tentang wajib salat tapi tidak salat, pukul. Inilah paham bahwa salat wajib lah mengerti, lah diterangkan, tapi tidak salat boleh dipukul. Berarti mereka harus paham dulu, harus mengerti dulu, harus berilmu dulu. Itu makanya diojo saja umur
umur 7 tahun. Anak laki-laki yang sudah bermimpi balik atau perempuan yang sudah kedatangan haid atau genap berusia 15 tahun, maka sudah wajib mengerjakannya, kesarahannya. Karena itu termasuk kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata-kata wa ahli itu tidak tertib, beserta. Pelihara dirimu beserta. Jangan sampai salah paham sebagaimana kita dengar diri dulu baru keluarga. Salah paham. Tidak mengerti. Kata-kata wa dalam bahasa Arab bukan ditertib, bukan untuk berurutan, bersamaan, ma'iyah. Pelihara dirimu beserta. Kalau tartib itu fa atau summa. Fa beriringan, summa berjarak. Kalau waw enggak. Ambil contoh kan, si Budi dan si Ahmad datang, itu enggak beriringan tuh, cuma duduk nyabik sini tuh, ini serentak datang. Si Budi dan si Ahmad datang. Apakah si Budi dulu datang? Enggak, sama-sama datang, cuma menyebut nama si Budi dulu. Sebab wow, wa jaa Budi wa Ahmad. Artinya betul lah. Ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara dirimu beserta keluarga. Bagaimana memelihara diri keluarga? Tadi terangkan. Ajari mereka adab, ajari mereka ilmu, ajari mereka tauhid, ajari mereka ibadat. Ajari mereka ketaatan, kewajiban mereka kepada Allah. Cegah mereka melakukan berbagai macam hal-hal yang berupa maksiat. Itu berarti kamu sudah berusaha memelihara dirimu beserta keluargamu. Kalau dirimu saja, sementara keluarga tidak, kamu belum memelihara. Karena keluargamu tanggung jawabmu. Nah, kaji kemarin. Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya, setiap kamu penjawab tanya, Pak. Kalau awak selesai, tapi kalau ganda, kenai, Pak. Kalau awak tidak selesai, kalau ganda selesai, dua kenai. Itu makanya sejalan. Perintahkanlah istri, oi laki-laki, anak-anak, oi orang tua, dan anggota keluarga, wahai para kepala keluarga yang ada di rumah, untuk mengerjakan salat wajib yang 5. Dan itu harus sabar. Harus sabar. Kalau tidak sabar, panik, Pak. Menyuruhku sabar, berdakwah sabar. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, aqimis salah, dirikan salat. Wahai anakku, bunai, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang lain berbuat yang ma'ruf, yang baik. Wanha, dan cegahlah orang lain berbuat kemungkaran. Wasbir, sabarlah. Ala zalika, bersabarlah atas yang demikian itu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk azmil umur, perkara yang perlu diazamkan untuk melaksanakannya. Sabar apa? Sabar menyuruh anak dan keluarga untuk berbuat taat. Sabar menghadapi kemalasan mereka, kebandelan mereka, dan segala macam sabar. Kalau tidak sabar, kita berhenti, Pak. Sabar. Ibu-ibu barangkali
Ada nalum pernah madoi anak bujang labih 300 sampai 400. Nah. Di kita 500 lebih anak bujang saya. Manjagon subuh tu ah. Kalau ambo nak mau jago ambo, umur lah masuk umur hampir 60 tu kan tensi wak nak mau le. Emosi. Itu sadar wak. Jadi ambo lah minta anas kepada guru-guru. Abi jangan ajak jo manjaguan atau masuk ke lokal. Dia abi kan ketujuh anak lah hadir, abi selalu mengajar saya. Sebab kalau matur lo kadang-kadang awak sadar awak masuk kopi pahit awak masih tinggal. Itu luar biasa 500 lebih. Kalau besok aku 800 laki-laki jantan sih. Dan hari yang lain lah, minta mandi lain. Dan baju nak tukar lain lah. Subuh tu jangan sampai lah bangunan. Lah solat di masjid. Itulah piket. Jagoannya. Tapi sampai pengasuhnya atau larinya ke balik asrama bawa ke sarwang. Disudui lalu. Lamari sekarang kuah bakal alam tu. Subuh kalau alam. Di WC lalu aja. Ada nak mimpi badannya limo kasua. Nak kasua kan bertumpuak. Di bawah tu lalu. Dicagu amin kepala sumit. Kau nak sabar. Sementara orang tuanya kadang-kadang hanya menekan-nekan saya anak kami. Ada juga nampak saya, ibu le muah mampu menghadapi anak ibu nak. Payah. Kalau payah tenang-tenang selanya. Luar biasa kalau nak sabar, harus sabar. Wasbir alaihi, sabarlah. Sabar melaksanakan salat, sabar menyeru untuk orang lain salat, termasuk anak. Anak gadis tidak sesusah anak bujang, anak gadis rapi, hanti yang rapi. Kalau nampak bertetangga dengan asrama putri, jam sampai itulah siap semua. Lah mandi, lah siap terlakuan, lah pakai seragam. Kemudian zikir pagi langsung baca. Lalu serentak ke surau. Ini produksi. Ini tidak jantan. Tidak jantan. Aman. Setelah kita wak buka saya pesantren putri lah. Lalu laki-laki kuah. Kamalo jantan-jantan ku sekolah gitu lah. Jadi ini kita kaji sebentar kuah sabar. Bersabar menyuruh anak, menyuruh keluarga, menyuruh orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita untuk salat. Kalau nak sabar itulah sabar terhadap anak, sabar terhadap orang tua yang selalu mencari dan menerima laporan anak tanpa konfirmasi. Tiba di pesantren. Wahai anakku, jadikan salat, kata Luqman, dan bersabarlah untuk menyuruh anak. Di samping kamu bersabar untuk salat, dan bersabar pula lah menyuruh anak. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Surat Taha ya. Surat Taha surat ke-20 ayat 132 bunyinya, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka. Kalau tadi anak, kata Luqman kepada anaknya yang dinukil dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikanlah salat. Kalau surat Taha surat ke-20 ayat 132 bunyinya, laka. Kau bukan hanya anak yo, istri yo, dan siapa saja yang berada di bawah tanggung jawab kita di sebuah keluarga.
Dan perintahkanlah ahlaka keluargamu untuk salat dan istabir. Istabir itu maknanya sebenar-benar bersabar. Bukan hanya sabar lah, tapi ada penekanan istabir, sebenar-benar bersabarlah alaiha, atasnya. Jangan berkasih dengan istabir. Kita lihat rupanya istabir kau adalah untuk mengerjakan salat itu sendiri, kamu harus betul-betul bersabar. Apalagi menyuruh, mengajak orang lain, itu keluargamu untuk salat, harus sabar loh. Harus sabar. Apalagi orang yang pamaleh, yang imannya masih tipis, ya sabar mengajak mereka. Sabar. Kalau tidak sabar lah, aku Bilal lah, tidak mau azan lah. Panik azan. Datang itu gitu, indah azan awak datang orang tu. Indah azan mana awak, nama dua orang tu datangnya aja. Azan mana awak, datang dua ya. Kalau tidak sabar tu kan azan, tidak azannya lagi. Panik azan. Itu gitu aja tadi. Tapi tugas tetap jalan. Datang nak datang orang ke masjid, dan karajo kewajiban kerjakan. Kalau tidak nanti menjadi hujjah alaika, itu menjadi alasan untuk menentang, menuntutmu nanti akhirat. Alasannya tidak ada orang azannya Allah. Alasannya begitu nanti, tidak ada orang azan. Itulah kealasan saya. Jadi menyuruh orang untuk salat, menyuruh keluarga untuk salat, menyuruh anak-anak untuk salat, harus sabar. Kalau tidak bersabar, entahnya. Karena tidak semua anakku nan dasarnya jinak. Tidak semua anak lo anakku nan betua. Yo, keserau di jadi, cepet pulang di jadi. Jangan kamar-kamar tidak. Tak jarang anak entah itu laki-laki. Elok warna anak tu. Nanti elok no. Apalagi anak tu lah meningkat usia remaja. Itulah. Tangan aku lah kadang. Lah mulai mencari awak. Ni ukur tinggi, baju lelaki, baju awak lelakinya. Sabarnya ndak benda. Kalau benda, si kuasa di jadinya. Yang kamar-kamar ndak. Kau anan terjadi, niang. Nya barang. Tapi kalau manui, dah itu manui. Manui. Nyo bermata, nyo bertelinga, nyo beragak-agak. Nyo punya anggota, tidak bisa. Apa? Nampak kau ni menyapu kau, nah, paling lah. Kadang-kadang coba melahir bu. Ini pernah melahir. Balalah iya sekali. Putui lagi. Kita mau lihat. Sabanta wak tagak di musaji. Sebanyak tu noh. Ini tenangnya. Beko keluar tu. Awak jadi setek itu ah. Awas. Abi tu abi. Lah. Ibainya mandok tu cecak buluan. Pai wak. Kenapa dia? Kau nak sabar? Memang sabar. Semua guru-guru mengalami hal yang sama. Lebih-lebih salat. Jadi ada seorang mak-mak situ namanya pengawas. Kumuh masaji, kumuh.
Oh, mana? Jadi sekali Pak jawab. Pertama jawab. Anu tu nampak orang dulunya. Alu nampak orang dulunya. Nah orang. Ya kumua. Kiripangan. Kumua. Kalau nak kumu saja kan banyak orang pecat, tukang bersama saja pak pecat je. Angku garing pak pecatnya. Tukang bersihan pak pecat. Betul, bersih saja. Bersih saja. Tidak ada kesepu. Atau anak-anak aku lah jinak masa dolan. Nanti bos sembahyang lah azan saja. Nanti kemalap ya. Isapunya lantai. Itu kamat, kamu komen jadi imam. Kenapa perlu imam lagi? Tidak. Harus sabar. Harus sabar menghadapi itu. Dan kita semuanya lah mengalami punya anak. Baik anak gadis ataupun anak bujang. Harus sabar mengajaknya untuk sah. Kalau tidak, kita yang akan tuntut di akhirat. Itu kewajiban selaku orang tua. Lebih-lebih kaum bapak caboknya nang kepala rumah tangga. Si bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Tanggung jawab penuh si bapak. Ibu membantu si bapak. Kenapa salat? Salat di samping tiang agama Imaduddin, dia ibadah pertama. Ibadah pertama yang nanti akan dihisab. Jangan lupa, salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab, ditanya, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Halaman kedua di bawah sekali. Awal yang mula-mula sekali, atau perkara yang mula-mula sekali, yang pertama kali, yuhasabu bihil abdu, yang akan dihisab, disidang, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban yaumal qiyamah, di hari kiamat adalah salat. Sebanyak itu ibadah, sebanyak itu amal, yang paling mula-mula ibadah yang akan dipertanggungjawabkan, ditanyai adalah salat. Itu dulu. Tidak puasa dah, tidak sedekah dah, tidak zikir, tidak doa, tidak tahlil, tidak istighfar, atau tidak lu haji, tidak lu umrah. Salat sebabnya tiang Imaduddin, tiang agama. Salat itu ibadah khusus yang langsung Nabi terima kewajibannya tanpa perantara. Fa in salahat, maka jika salatnya baik, salahat, salahalahu sairu amali, maka seluruh baik pula seluruh amalnya, sairu amali. Berarti salatnya sebagai barometer standar. Kalau salat tidak beres, itu suatu petunjuk lo, amalan lain pun tidak akan beres. Kita ulang. Kalau salat itu tidak selesai, tidak beres, bahkan tiba di salat itu umpang-umpang, kadang lagi kadang tidak, dan seterusnya, maka berpengaruh, berefek kepada ibadah lain. Kalau lanang pokok merumpang-rumpang, apalagi yang lain. Kalau tiang nosen lah keropos, mereng,
lapuak tentu na lain pun tak selesai. Kan imaduddin. Jika dia salah, baik semua. Baik semua. Wa in fasadat, jika fasadat rusak salatnya, lawan fasadat lawan daripada salahatnya, rusak fasadat sairul amal, rusak semua. Jangan tertipu lah orang mengecek, ada yang sampean indak nak tepi dia tak ada mengar. Sambayang tu atih pada orang lain. Dia sembahyang indak, dia tidak elok, nak mengar. Justru nak sembahyang tu mungkin nak elok. Alun mulia. Alun. Sabar. Ya, Amba sedang mendidik keluarga Amba, sabar deh. Tanya. Iko perkara perbedaan sisi pandang dan pemahaman. Ada dalam salah satu hisab perhitungannya, salat di Sumatera Barat modenalah dilakukan di masjid-masjid biasa. Diteliti, dikaji, diperiksa, kiranya adalah nan koreksi. Koreksinya rupanya tambah 8. Nah, ibu tanya dah. Kita salat di masjid mah. Musajid wa kalau dekat senan. Ikuti si musajid itu. Yo, jangan musajid kan pek mulai ke jauh. Kalau menurut hitung-hitung hisab dan berlaku secara umum, berbeda dengan koreksiannya, tapi tidak semua orang menerima koreksian. Ya kan? Tidak semua, sebab masing-masing adalah pembelanya, walaupun salah, adanya pembelanya. Tapi biasanya memang yang salah itu dibela orang. Yang benar tidak perlu dibela. Jadi ibu ikuti saja musajid dan peliang dakik. Nah, balik ke cukup kajian lantamat lagi. Lantaran semua ibadah itu nanti akan dipertanggungjawabkan, dan yang paling mula sekali ibadah yang akan dihisab, disidang, diadili, diminta pertanggungjawaban adalah salat. Maka oleh sebab itu selaku kepala keluarga, selaku ibu anak-anak kedua orang itu, si bapak dan si ibu bertanggungjawab dan nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka berdua, lebih-lebih masalah salat. Karena Nabi sudah perintahkan, suruh anakmu salat. Kau nak pukul, Allah perintahkan ku anfusakum. Dan Allah sudah katakan, perintahkan mereka untuk salat dan sabar. Sabar. Bahkan diancam siapa yang tidak salat neraka sakar, ancaman. Diancam kan berkali-kali. Maka tidak ada cerita, tidak ada alasan jika seorang bapak, seorang ibu atau kedua-duanya kalau tidak melaksanakan itu, tidak ada alasan untuk bisa mengelak. Tubuhnya penanggung jawab. Kalau kami memang produksi ko nyanyi apa nu tenang memang atau salah apaknya ni bu ndak. Salah melapak nu ko. Kami ni menyuruh anak ndak muah nak ko. Lah bagana lah begini ado melahnya. Apa nu aniang memang. Tanya ke apa nu ko. Bangku aniang. Bangku aniang memang apa ke laki dia kau.
Anak kan anak berdua kok aja. Ani yang mana? Asal awak salah je nak produksi. Kau bawa kau pilih apanya itu dulu. Sakit tu lembar anak lah ya. Kalau si bapak aniang, dia yang mikul tanggung jawab. Si ibu aktif. Tapi si bapak harus tekanakan. Iko udah apa? Iko kan sabananya ndak ambo surang. Tanggung jawab pertama adalah si bapak. Ambo cuma menganan apa? Ingian. Antah kalau masuk surga mana surang ni. Itu aja lah habis pak, mengko salah ya. Surga selawat surang. Berarti ko suasana sedang tak mendukung no ko. Cuaca sedang tak baik-baik saja no. Ibu paling tahu kapan cuaca si bapak ko baik-baik. Pengalaman kan, cari cuaca yang baik, suasana yang bagus. Dulu palu sogok dulu itu talua. So ko tanggung jawab berdua. Ya inti kajiwa bahwa salah satu kewajiban orang tua dan itu menjadi tanggung jawab penuh bagi orang tua, lebih-lebih bagi sang bapak, menyelamatkan dirinya beserta keluarganya daripada api neraka. Dengan cara tuntun, ajari, bimbing keluarga itu untuk beradab dan berilmu, serta mempelajari tauhid dan ibadah. Lalu arahkan mereka untuk mengerjakan yang baik-baik, cegah mereka melakukan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Itu tanggung jawab penuh bagi si bapak, dibantu oleh si ibu. Itu dua. Yang ketiga, dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan di rumah. Kebiasaan-kebiasaan itu akan ditiru oleh sang anak. Kena pengalaman wak sama no ko. Ketika anak ketik-ketik sama pengalaman wak. Biasa wak. Bahkan kebiasaan wak ketik itu ditiru oleh anak lah kadang. Sabayang nino apa no ketik-ketik terkeko lah. Mantulun ke anaknya. Antuk anak. Jadi penting membiasakan di rumah itu hal-hal yang baik, amal-amal saleh, sehingga anak meniru. Yang sampai kesimpulannya dimulai menyuruhnya ketika anak berumur 7 tahun, kemudian terus 10 tahun sudah boleh dipukul jika mereka tidak melaksanakan salat, jika mereka sudah sadar, paham, mengerti salat itu wajib. Tapi mereka tidak tahu selama itu wajib tidak wajib. Wak pabiamnya langsung alaka, langsung rambah ya, itu kan ya. Langsung saya rambah sekali tanpa babi ibu. Tidak boleh. Agar tahu mereka dulu, pelajari dulu, sosialisasikan dulu. Dah sampai 10 tahun mereka baru boleh dipukul. Dan yang kelima, yang keenam, memukul itu bukan tujuannya untuk mencelakai. Mendatangkan mudarat, sekedar mengingatkan ikut tugas si ayah untuk menjalankan hukuman sanksi. Lantaran mereka menganggap sepele. Terakhir wa khalafa min ba'dihim. Jangan sampai terjadi sepeninggal kita lahir generasi-generasi yang meninggalkan salat, sebagaimana surat Maryam ayat 59. Tinggallah generasi di belakang mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Khalfun ada'us salah. Anak-anak generasi-generasi sepeninggal mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Kalau itu nanti terjadi
awak pai, tapi anak-anak tidak melaksanakan kewajibannya membentukkan syahwat, sampai di kubur kita akan tetap mengalami hal yang sama. Tanggung jawab. Dosa namanya dosa apa namanya? Dosa berantai. Dosa berantai lantaran kita. Itu kaji kita oleh naragu. Aman? Kalau sudah aman, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita, generasi-generasi yang menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Ya, silakan. 7 tahun. Boleh sudah, bawa. Ajari, biasakan. Beko umur 7 tahun menyuruh alai sembahyang. Lupa ya. Biasa. 10 tahun beko. Nak sembahyang. Jadi. Atau mengkona. Sembahyang. Pade. Lah. Kadang ganti selai. Ambil telinga no. Nak sembahyang bang, sama saya apa nak sembahyang? Itu kaji kita semua, semoga bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.